Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Jangan patah semangat belajar ya nak, di tengah pandemi corona seperti ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Oke? Oke, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk absensi kita pada hari ini, sekretaris tolong bantu ibu mengisi absensinya ya nak. Nanti tolong dibuat keterangan yang hadir berapa dan yang tidak hadir berapa. Bisa? Bisa, Bu. Baiklah. Untuk materi kita pada hari ini, ibu akan membahas tentang komunikasi melalui telepon. Sebelum itu, sebelum ibu masuk ke pengertian telepon, ada yang tahu nggak apa sih pengertian telepon itu? Bu, Ya, Aulia Rahma, silakan. telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Iya, benar sekali Aulia Rahma jawabannya. Ya anak-anak, pengertian telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara cepat, terutama pesan yang berbentuk percakapan, yang sifatnya komunikasi tidak langsung, sebab antara komunikator dengan komunikan tidak bertatap muka secara langsung, tetapi lewat perantara atau rangkaian yang disebut dengan telepon. Dan seiring perkembangan teknologi sekarang ini, pesawat telepon sudah dikembangkan menjadi telepon genggam, ataupun yang sering kita sebut dengan handphone ataupun HP. Selanjutnya ada macam-macam pesawat telepon. Yang pertama ada intercom nirkabel. Intercom adalah alat komunikasi yang digunakan tanpa kabel, yang tidak menggunakan pulsa. Intercom nirkabel ini biasanya digunakan sebagai alat komunikasi antar bagian atau antar ruangan di lingkungan kantor maupun rumah. Alat intercom nirkabel ini biasanya menggunakan jaringan listrik sebagai alat penghubungnya atau alat penyambungnya. Yang kedua, ada pesawat telepon. Pesawat telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dari satu pihak ke pihak lain dari jarak jauh. Yang keempat, ada PABS atau Private Automatic Branch Action, yaitu kita dapat berhubungan langsung tanpa menggunakan operator. Jadi penelpon dapat berhubungan langsung keluar dengan cara memutar nomor khusus untuk memperoleh saluran keluar. Setelah itu penelpon barulah bisa menelpon nomor yang dikehendakinya. Yang kelima ada switchboard, yaitu alat komunikasi yang terdiri dari papan panel yang lebar yang di dalamnya terdapat saklar-saklar dan instrumen lain yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Switchboard ini biasanya terdapat di hotel ataupun resort yang berfungsi untuk menyambung seluruh sambungan telepon atau semua panggilan yang diterima dari hotel atau resort akan melalui switchboard. Yang keenam ada loudspeaking telepon atau pengeras suara telepon. Alat ini digunakan untuk memperbesar atau memperkeras volume suara telepon. Adapun keuntungan dari loudspeaking telepon ini yaitu meningkatkan kemampuan kerja, yang kedua meningkatkan efisiensi waktu, yang ketiga menerima telepon tanpa harus meninggalkan pekerjaan yang ada. Yang ketujuh ada telepon answering machine atau mesin penjawab telepon. Mesin penjawab telepon ialah sebuah alat yang dicantolkan ke sebuah telepon. Jika telepon tak menjawab setelah berbunyi beberapa kali, mesin penjawab telepon akan mengirim pesan ke penelpon. Jadi penelpon dapat meninggalkan pesan. Mesin penjawabnya terdapat di rumah maupun di kantor. Baiklah, selanjutnya ada macam-macam hubungan telepon. Tapi sebelum ibu menjelaskan macam-macam hubungan telepon, ada yang tahu nggak apa saja macam-macam hubungan telepon itu? Saya, Bu. Ya, Nisa, silahkan. Macam-macam hubungan telepon ada 4. Yang pertama, hubungan antar bagian. 2, hubungan lokal atau setempat. 3, hubungan interlokal. 4, hubungan internasional. Iya, benar sekali Nisa, terima kasih. Iya anak-anak, macam-macam hubungan telepon itu ada 4. Yang pertama, hubungan antar bagian atau intern, yaitu merupakan hubungan langsung antara satu bagian dengan bagian lainnya atau dalam satu kantor. Misalnya, antara Pak Ahmad dari bagian produksi dengan Bu Susi dari bagian pemasaran. Keduanya berasal dari PT yang sama, yaitu PT Adiguna Jaya. Yang kedua, ada hubungan lokal atau setempat, yaitu merupakan hubungan yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan dalam satu lingkup daerah tertentu atau dalam satu kota. Jadi, pada hubungan ini tidak perlu menggunakan nomor kode area yang dituju. Yang ketiga ada hubungan interlokal,
yaitu merupakan hubungan telepon antara dua orang secara langsung dari jarak jauh, misalnya dari antar provinsi maupun antar kota, tapi dalam satu negara yang sama. Dalam melakukan hubungan telepon ini kita harus menekan nomor kode area yang dituju terlebih dahulu. Misalnya si Aulia di Medan ingin menelpon si Nisa di Malang. Jadi si Aulia harus menekan nomor kode Malang terlebih dahulu, yaitu nomor kodenya 0341. Setelah itu barulah menekan nomor telepon si Nisa. Yang keempat, ada hubungan internasional, yaitu merupakan hubungan telepon jarak jauh dari seseorang maupun dari suatu organisasi dari satu negara ke negara lain. Jadi untuk menelpon hubungan telepon ini harus memerlukan kode terlebih dahulu, yaitu kode negara, kode area, sama nomor telepon. Contohnya, kita ingin menghubungi ke negara Mesir, jadi kita harus menekan kode area Mesir, kode negara Mesir terlebih dahulu, yaitu 001 atau 008. Setelah itu barulah kita menekan kode area yang ada di Mesir. Baru selanjutnya kita menekan nomor telepon yang ingin kita tuju. Jadi itulah macam-macam hubungan telepon. Sudah paham anak-anak? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang etika penanganan telepon. Etika bertelepon di kantor. Secara umum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika bertelepon di kantor. Yang pertama, siapkan selalu alat tulis, buku telepon, dan kertas kosong untuk menuangkan pesan-pesan yang diterima dan yang harus dicatat. Yang kedua, pegang gagang pesawat telepon, yaitu dekatkan ke telinga dan mulut agar suara menjadi jelas terdengar dan suara dapat diterima dengan jelas. Seperti ini ya. Yang ketiga, hindari menggunakan kata halo saat membuka percakapan, karena kata halo terkesan santai, so akrab, sehingga kurang tepat digunakan dalam berhubungan telepon di lingkungan kantor. Yang keempat, berusahalah menyimak dengan baik yang dibicarakan penelpon, jadi fokus pada hal-hal yang dibicarakan. Yang kelima, tanggapi dengan cepat maksud pembicaraan penelpon, jadi berikan kesan bahwa seolah-olah si pembicara diperhatikan. Yang keenam, berbicaralah dengan sikap yang menyenangkan, hindari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Walaupun mungkin Anda mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan melalui telepon, jadi berusahalah untuk menahan diri agar tetap sabar. Yang ketujuh, bicaralah dengan tempo dan suara yang wajar, tidak terlalu keras, tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat. Yang kedelapan, seorang penelpon sebaiknya mengetahui nama siapa yang ditelepon, jabatannya, dan perusahaannya. Yang kesembilan, jangan menggunakan pesawat telepon kantor untuk kepentingan pribadi, dan apabila terpaksa harus menggunakan telepon karena ada urusan keluarga yang penting, gunakanlah dengan bijaksana sehingga tidak mengganggu tugas-tugas kantor. Dan yang ke-10, sebagai penuntut baiknya menanyakan hal-hal yang masih dapat dibantu. Misalnya, mungkin masih ada yang bisa kami bantu, Pak? Atau mungkin masih ada yang bisa kami bantu, Bu? Seperti itu. Dan jika tidak ada, sampaikan salam penutup dan ucapkan terima kasih. Sekarang, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan. Di sini sudah Ibu sediakan 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama, apa saja langkah-langkah menelpon? Pertanyaan kedua, apa saja langkah-langkah menerima telepon? Dan yang ketiga, apa saja hal-hal yang harus dicatat saat menerima telepon? Jadi nanti kalian kerjakan ya nak. Nanti jika udah siap, kalian kumpul ke sekretaris. Nanti sekretaris tolong bantu Ibu mengumpulkannya ke kantor ya nak. Bisa? Bisa, Bu. Jadi, agar kalian lebih paham mengenai komunikasi telepon, minggu depan kita akan praktek, yaitu praktek berkomunikasi telepon di kantor. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian, memperlihatkan kalian video tentang praktek komunikasi telepon di kantor, sebagai referensi kalian untuk minggu depan. Selamat pagi, dengan saya Kurnia Citra, selaku Sekretaris PT Karunia Bahagia. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, dengan saya Ibu Karisa, selaku Sekretaris PT Maju Mundur. Apakah saya bisa berbicara dengan Bapak Denny, selaku Direktur PT Karunia Bahagia?
Mohon maaf Ibu Karissa, Bapak Denny sedang tidak berada di kantor, beliau sedang ada rapat di luar kantor. Apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan? Baik Ibu, kalau begitu tolong sampaikan pesan kami kepada Bapak Denis ya Bu, bahwa kami mengundang Bapak Denis untuk menghadiri rapat dan juga penandatanganan kontrak kerja sama produk kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 sampai dengan selesai. Bertempat di ruang rapat lantai 1 di perusahaan kami yaitu PT Maju Mundur yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja nomor 40 Bogor. Baik Ibu, akan kami ulangi kembali ya Bu pesannya, bahwa Bapak Denis diundang untuk menghadiri rapat dan penandatanganan kontrak kerja sama produk kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 sampai dengan selesai. Bertempat di ruang rapat lantai 1 PT Maju Mundur, Jalan Tumenggung Wiradireja nomor 40 Bogor. Apakah sudah betul Ibu pesannya? Iya Ibu, sudah betul. Baik Ibu, apakah ada nomor telepon yang bisa kami hubungi kembali? Baik Ibu, nomor telepon kami di 0251 879 3255. Baik Ibu, akan kami ulangi kembali ya Bu untuk nomor teleponnya di 0251 879 3255. Apakah sudah betul Ibu? Iya Ibu, sudah betul. Baik Ibu, apakah ada pesan lain yang ingin Ibu sampaikan kembali? Sudah cukup Ibu, itu saja. Baik Ibu, kalau sudah cukup, terima kasih Ibu akan kami sampaikan kepada Bapak Denis. Terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Anak-anak, untuk praktek kita minggu depan, kalian tentukan teman kalian masing-masing terdiri dari 2 orang untuk melakukan percakapan telepon seperti yang ada di video yang sudah kita lihat. Jadi mulai sekarang, kalian siapkan percakapannya apa saja yang ingin kalian buat. Paham anak-anak? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa minggu depan. Siapkan tugas-tugas kalian, jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.